Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan bab 4 tentang proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, di bab ini, bab terakhir ini menjelang pas ya ulangan akhir semester. Ini termasuk bab yang terakhir ya. Apa aja sub-subnya, materinya? Yang pertama, peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, di dalam peristiwa itu ada peristiwa penting di luar negeri dan di dalam negeri di Indonesia. Nah, peristiwa penting di luar negeri itu seperti apa aja? Bom atom di Jepang, pertemuan Dalat, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, peristiwa penting di Indonesia itu apa aja? Ada pembentukan BPKI, PPKI, dan peristiwa Rangkas Dengklok. Yang kedua, submateri yang kedua tentang proklamasi kemerdekaan itu apa aja? Yang pertama, perumusan teks. Yang kedua, penyebarluasan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, penyebarluasan berita proklamasi dan sambutan rakyat. Nah, yang kedua tadi pernyataan ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama dulu ya peristiwa penting menjelang proklamasi. Yang pertama ada peristiwa penting di luar negeri apa aja? Ada bom atom di Jepang. Nah, bom atom di Jepang ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Jadi ada dua penyerangan ya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, di kota Hiroshima ini pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan bom kedua itu di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, itu dua serangan bom tersebut tuh menyebabkan Jepang luluh lantah dan terjadi krisis di dalam negeri Jepang. Lalu pertemuan Dalat terjadi pada tanggal 10 Agustus 1945. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman diundang pemimpin militer Jepang bernama Marsekal Terauchi di Dalat ya, di sekitar 250 km sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi pemimpin militer Jepang ini menginginkan kemerdekaan itu pada tanggal 24 Agustus 1945. Lalu Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus ya. Diingat, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Lalu Perang Pasifik berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya peristiwa penting di Indonesia ada pembentukan BPKI. Nah, BPKI ini singkatannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, didirikan oleh siapa? Ada militer Jepang nih ya. Namanya dari militer Jepang dari Jawa bernama Saiko Shikikan Kumakichi Harada. Nah, itu yang mendirikan BPPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, ketuanya itu siapa? Dr. Rajiman Widyo Diningrat ya. Nah, BPPKI ini nama lainnya tuh Dokuritsu Jumbi Chosakai ya, Dokuritsu Jumbi Chosakai. Tugasnya apa? BPPKI ini menyelidiki hal penting dalam segi ekonomi, politik yang diperlukan dalam pembentukan negara Indonesia. Nah, jumlah keanggotaannya pada waktu itu 69 anggota. Lalu pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah BPPKI dibubarkan, lalu dibentuk PPKI ya pada tanggal 7 Agustus 1945. Atau nama lainnya Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI dibentuk untuk menggantikan BPKI yang telah dibubarkan. Lalu peristiwa Rangkas Dengklok. Jadi pada waktu itu golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendesak golongan tua atau Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi golongan tua itu kayak Soekarno dan Hatta tuh tidak ingin terburu-buru. Nah, mereka juga menginginkan takutnya mereka terjadi pertumpahan darah kalau terburu-buru mengumumkan pada saat proklamasi dan ingin berkonsultasi dengan PPKI dulu. Jadi golongan muda itu jelas menentangnya karena menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang. Nah, mereka menginginkan kemerdekaan Indonesia itu atas bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Jadi pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda menculik Soekarno dan Hatta kemudian membawa ke Rangkas Dengklok. Tujuannya apa? Agar tidak terpengaruh oleh Jepang
Ya, tujuannya jadi menculik Soekarno dan Muhammad Hatta itu agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Sementara itu, Sudanko Singgi berbicara dengan Soekarno. Dalam pembicaraan tersebut, Soekarno menyatakan kesediaannya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada waktu itu ada terjadinya kekosongan kekuasaan menyebabkan konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Apa aja jadi golongan muda itu menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Golongan muda itu terdiri dari siapa aja? Sukarni, BM Dia, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Khairul Saleh. Nah, golongan tua ini menginginkan agar proklamasi kemerdekaan itu harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Nah, golongan tua itu terdiri dari siapa aja? Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Nah, menghadapi perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20 WIB, golongan muda itu mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh dan menghasilkan keputusan berupa tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan masalah rakyat Indonesia sendiri sehingga tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain. Lalu langkah selanjutnya malam itu terjadi pukul 22 WIB, Wikana dan Darwis mewakili kelompok muda mendesak Soekarno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akan tetapi ternyata usaha tersebut gagal. Soekarno tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan terburu-buru. Nah, kuatnya pendirian Soekarno itu untuk tidak memproklamasi kemerdekaan sebelum rapat PPKI menyebabkan golongan muda berpikir bahwa golongan tua telah mendapat pengaruh dari Jepang. Nah, selanjutnya golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pada pukul 24 WIB. Menjelang tanggal 16 Agustus 1945, rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta harus diamankan dari pengaruh Jepang. Akhirnya golongan muda sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rangkas Tenglok, sebuah kota kecil yang terletak sebelah utara Karawang. Nah, tujuannya para pemuda mengamankan dan Dr. Muhammad Hatta ke Rangkas Tenglok agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, selanjutnya proklamasi kemerdekaan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, perumusan teks proklamasi. Nah, perumusan teks proklamasi ini berlangsung di kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta. Nah, perumusan teks proklamasi itu dilakukan oleh Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, dalam kesempatan itu Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Dan Muhammad Hatta menambahkan kalimat berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya." Nah, kata tersebut ditulis tangan oleh Bung Karno dan dalam sebuah kertas. Jadi setiap konsep teks itu proklamasi, jadi timbul persoalan tentang siapakah yang akan menandatangani proklamasi. Nah, Soekarno kemudian mengusulkan agar proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Jadi yang mengetik naskah tuh Sayuti Melik. Setelah diketik, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu pernyataan proklamasi hari Jumat tanggal 11 Agustus 1945 pukul 10 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Acara ini dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Sudanko Latif Hendra Diningrat. Jadi yang mengibar bendera merah putih itu Suhud dan Sudanko Latif Hendra Diningrat dan diiringi dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Lalu selanjutnya penyebaran Terus, dalam perumusan ini dulu dalam perumusan teks proklamasi, rumah Laksamana Maeda itu dipilih karena beberapa alasan. Mengapa dipilih di rumah Laksamana Maeda? Karena Laksamana Maeda itu kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Ia adalah sahabat Ahmad Subarjo. Terus, rumah Laksamana Maeda itu sering digunakan sebagai pertemuan para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Terus, rumah Laksamana Tadashi Maeda itu diperkirakan aman dari pengaruh dan pengawasan Angkatan Darat
Jepang. Nah, pernyataan proklamasi sudah tadi ya. Selanjutnya penyebarluasan berita proklamasi. Nah, disebarkan berita proklamasi itu ke seluruh pelosok Indonesia melalui Domei ya, kantor berita Domei. Domei ini kantor berita Jepang. Selain itu berita proklamasi juga disebarkan luas melalui surat kabar juga. Selain melalui kantor berita Domei, surat kabar juga disebar luaskan. Nah, demikian penjelasan materi sub pertama dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.